Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Tayyib ayyuhal ikhwah, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari yang bahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kehidupan yang baik, di mana Allah melimpahkan kepada kita nikmat iman, hidayah, Islam, kemudian ittiba'u sunnah ala manhajis salaf. Tak lupa kita bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib, di pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang ilmu nahu. Kali ini kita masuk ke pelajaran 11 yang kemarin sebenarnya udah sedikit disinggung namun kita akan ulangi lagi pelajaran hari ini tentang ismul mufradi wal musanna wal jama'. Nah, dari situ kata benda tunggal, dua dan jama'. Nah, antum bisa lihat di sini ada contoh, atau antum lihat di buku antum ada kitabun wahidun, kitaban isnani, kutubun, kursiyun wahidun, kursiyan isnani, karasi. Bintun wahidah, bintan isnatan, banatun. Samakun wahidun, samakan isnani, asmakun. Lihat situ. Keterangan dalam bahasa Indonesia tidak dikenal adanya bilangan kata benda tunggal, dua atau jamak. Kalau seseorang menyebutkan misalnya buku, sebuah atau dua buah atau banyak, kata buku tidak berubah bentuknya. Hal ini berbeda dengan bahasa Arab. Kalau kita menyebutkan buku sebuah atau dua buah atau jamak, maka kata buku berubah bentuknya. Perhatikanlah contoh pada kalimat di atas. Nah, tadi contohnya Perhatikan skema di bawah ini untuk memahami perubahan bentuk isim dari mufrad ke musanna dan jamak. Kitabun, kitabani, kutubun. Bintun, bintani, banat. Kursiyun, kursiyani, karasi. Samakun, samakani, asmak. Nah, yang antum lihat di sini mufradnya, kemudian ada musanna dan jamak. Nah, bentuk musanna, cukup antum tambahkan alif dan nun. Antum lihat di akhirnya kata kitabani, bintani, kursiyani, samakani. Semuanya sama. Namun untuk jamaknya itu tidak ada yang sama. Nah, kalau kita sambung kalau kita menyebut misalnya dua buku, maka harus kita sebutkan bentuk kata bendanya, isim atau isim tersebut, lalu diikuti bilangan dua atau boleh tidak disebutkan bilangannya. Nah, kalau kita sebutkan dua benda, contohnya kitabun, jadi kitabani, antum menambahkan kata dua bukunya, boleh antum tambahkan kata isnaninya, kitabanisnani. Nah, atau antum hilangkan isnaninya boleh, jadinya kitabani. Baik. Lalu diikuti bilangan dua atau boleh tidak disebutkan bilangannya. Ini contohnya tadi, kitabanisnani atau kitabani, bintanisnatani atau bintani, kursiyanisnani atau kursiyani saja. Nah, isim musanna cara membuatnya yaitu menambah alif dan nun pada isim mufrad. Sedangkan bentuk isim jamak tidak ada kaidahnya kecuali jamak salim, yaitu jamak peraturan yang akan dibicarakan pada pelajaran berikutnya. Baik. Nah, untuk menyebut kata benda isim yang bilangannya 3 sampai 10, maka isimnya harus bentuk jamak. Nah, antum lihat di sini.
salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, untuk menyebut kata benda atau isim yang bilangannya 3 sampai 10, nah ini salasah sampai asyarah ini 10, maka isimnya harus bentuk jamak. Nah, ini dia. Kursiyun, kursiyani, karosiyah. Nah, lihat sini. Salasatu karosiyah, arba'atu karosiyah, khamsatu karosiyah sampai asyaratu karosiyah. Salasu marasima, arba'u marasima, khamsa marasima sampai asyaru marasima, ya. Perhatikan, bila isimnya mudzakkar, nah ini karosi, mufradnya adalah kursi. Nah, bila isimnya muzakkar, maksud muzakkarnya di sini kalau mufrad dari isimnya itu mudzakkar, maksudnya adalah mufradnya ketika dia bentuk mufradnya, ya. Maka pembilangnya harus muannas nih. Salah satu ada tamar butohnya, muannas kan? Nah, ya. Maka pembilangnya harus muannas. Dan bila isimnya muannas, ya, nih marasim ini asalnya adalah mirsamatun. Nah, maka pembilangnya ya dari 3 sampai 10-nya ini harus mudzakkar. Nih, salasu, arba'u, mudzakkar atau muannas? Jawabannya mudzakkar karena tidak ada ta marbutohnya. Nah, tengok di sini. Nah, ini salasa ini ya, salah satu kutubin, salah satu karosia. Nah, bilangan dari 3 sampai 10 dan seterusnya nanti itu namanya adalah adat. Sedangkan benda setelah dari angka-angka tadi namanya adalah ma'dud. Ya. Nah, taib. Arba'u banatin, arba'u talamidzatin. Nah, taib ya. Untuk mengetahui bentuk isim jamak silakan membaca kamus-kamus bahasa Arab, ya. Taib. Nah, sekarang masuk ke jamak salim wa jamak taksir, ya. Baik. Nah, lihat sini jamak beraturan dan jamak tidak beraturan, ya. Al-amtsilah. Nah, situ fil qaryati muslimuna. Ya, Ustaz baca dalam kotak-kotaknya aja ya, nggak perlu karena ada fil qaryatinya itu. Ya, itu kalau mau antum baca sendiri silahkan, ya. Kemudian mu'minuna salihuna alimuna. Kemudian muslimatun mu'minatun salihatun alimatun. Kemudian marasim kutubun aqlam dafatir, ya. Taib. Lihat sini. Nih ya. Dafatir artinya buku tulis, aqlam pena-pena, alimun artinya orang yang berilmu. Ya, keterangan. Jamak salim artinya jamak beraturan. Dinamakan jamak salim karena perubahan bentuk dari jamak ke mufrad, ya. Perubahan dari mufrad ke jamak kaidahnya jelas. Ini udah saya jelasin sebetulnya, ya. Yaitu ditambah waw dan nun atau untuk mudzakkar atau alif dan ta untuk muannas. Perhatikanlah skema di bawah ini. Antum tengok di sini, ya. Ya, nggak apa-apa ya. Hari ini kita mungkin murojaah aja ya. Murojaah aja hari ini ya. Taib. Ini murojaah bagi yang belum tahu, maka kita ulangi ya pelajarannya. Mudah-mudahan antum semakin ingat ya. Taib. Sini. Jamak taksir artinya jamak tidak beraturan. Ya, kita lihat di sini ya. Jamak taksir artinya jamak tidak beraturan. Dinamakan jamak taksir karena perubahan bentuk dari mufrad ke jamak tidak ada kaidahnya. Sebagai contoh, perhatikanlah kata-kata benda atau isim pada skema di bawah ini. Nah, kalau di sini ada kata kitabun jadi kutubun, daftarun dafatir, qalamun aqlam, waladun aulad. Nah, mirsamah marasim, bintun banatun, ustadzatun asatidatu, tilmidzatun jadi talamidatu. Nah, ya. Nah, sini. Ya. Tadriban, ya, kita lihat sini. Ini cuma membaris-barisi aja, ya. Jadi
Nah, ini anak rasa nggak perlu kita bahas ya. Kita lanjut saja ke pelajaran selanjutnya, ulangan ya. Kita tengok di sini ya. Nah, susunlah kalimat dengan kata-kata yang tersedia di bawah ini ya. Kita melihat di situ ada ala maktabin kutubun katsiratun, nomor 1. Nomor 2 ya, li Zaidin arba'atu dafatira. Ya. Kemudian yang nomor 3 ya, al kitabu min qaratisa. Kemudian fi durjin salimin aqlamun. Nomor 5 fi al maktabati karasi fil maktabati asyaratu karasiya. Nah, bedakanlah ya antara jamak salim dengan jamak taksir pada kalimat di bawah ini ya. Indaka fatayat jamilat. Fatayat muannas salim, ada alif dan ta-nya. Kemudian ada al-kutubun nafi'atu ala yadil muslimin ya. Ada kata al-kutub, ini jamak taksir karena bukan nggak ada kita lihat waw dan nun, ya dan nun atau alif dan ta. Kemudian al-muslimin ada ya dan nun, maka dia mudzakkar salim. Nomor 3. At-tilmidatu indahu arba'atu aqlamin ya. Aqlam ini jamak dari kata qalam, dia jamak taksir. Baik ya. Fatimah tu ya, indaha karatis katsirah. Karatis ya, jamak taksir. Fis sayyarati asyaratu marasima. Marasim jamak muannas salim. Fil masjidi alimun. Alimun mudzakkar salim. Afwan, yang nomor 5 tadi marasim itu jamak taksir ya. Baik. Kemudian nomor 7 fil madrasati taliban. Nah, ya. Taliban ini musanna. Nih, ini enggak ada ya sebenarnya ya. Oke. Wara al manzili muslimat. Muslimat muannas salim, alif dan ta. Fil qaryati nisaun salihat. Nisa ini jamak taksir sebenarnya, jamak taksir karena nggak ada alif dan tanya, walaupun dia ini muannas ya. Salihat ini muannas salim ya. Inda Zaidin banat alimat. Banat muannas salim, alimat muannas salim juga. Taib. Nah, lihat di sini fit durji ya, dengan kata pembilang ya. Tengok di situ, fit durji salah satu aqlamin alal maidati arba'atu asmakin janibal masjidi khamsu talibatin lil ustadhi sittu sayyaratin inda ummi sab'atu thiyabin lil abi thamaniyatu auladin ya. Baik, kita lanjut ya. Ya, domir mufrad wa mutsanna wa jama'. Ya, domir kata ganti tunggal, dua dan jama'. Taib. Situ ada kata ganti orang ketiga namanya domir ghaib. Ya. Contoh situ, huwa muslimun hiya muslimatun, huma muslimani huma muslimatani, hum muslimuna hunna muslimatun ya. Kemudian huwa ustadzun huma ustadzani hum asatidhu ya. Hiya ustadzatun huma ustadzatani hiya asatidhatu hunna asatidhatu ya. Tuh lihat situ
keterangan dhamir ghaib artinya kata ganti untuk orang ketiga, ya. Kata ganti atau dhamir ini dalam bahasa Arab ada yang berbentuk mufrad, ada yang musanna, dan ada yang jamak. Baik. Dhamir ghaib, ya, ada yang bentuk, ada yang untuk muzakkar, ada yang untuk muannas. Perhatikanlah skema di bawah ini yang menguraikan pembagian dhamir ghaib kepada mufrad, musanna, dan jamak. Nah, lihat situ. Kalau mufrad huwa, kalau dia muzakkar. Kalau dia musanna huma. Ya, kalau dia jamak hum. Sedangkan kalau dhamir orang ketiganya itu muannas, mufrad, maka dia dhamirnya hiya. Kalau dia muannas, musanna, nah, muannas itu perempuan, musanna itu dua, maka dhamirnya adalah huma. Sedangkan kalau dia muannas dan dia jamak, ya, kata ganti orang ketiganya adalah hunna. Iya, ya. Nah, kemudian antum lihat situ ada dhamir mukhatab. Dhamirun mukhatabun. Ya, kata ganti orang kedua. Baik. Situ ada contoh anta mudarrisa, ini hampir sama sebenarnya kayak yang tadi, ya. Orang kedua ini nanti kalau untuk laki-lakinya apa? Mufrad. Kalau orang kedua itu nanti dia musanna, apa bentuknya kalau dia muzakkar. Kemudian orang kedua, ya, orang kedua kalau dia jamak dan dia laki-laki, maka pengucapannya apa? Nah, sama seperti yang tadi, ya, sebenarnya, ya. Nah, sini makanya antum bisa lihat anta mudarris, antum mudarrisan, antum mudarrisun. Nah, anti mudarrisa, antum mudarrisatan, antunna mudarrisat. Nah, ini sama aja sebenarnya, ya. Baik. Nah, dhamir mukhatab artinya kata ganti untuk orang kedua atau lawan bicara. Dhamir mukhatab ini ada yang berbentuk mufrad, musanna, dan jamak. Nah, kan? Betul Ustaz, kan? Dhamir mukhatab ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Perhatikanlah skema di bawah ini yang menguraikan, ya. Dhamir mukhatab kepada mufrad, musanna, dan